Dia dideportasi dari Latvia pada tahun 2004. Dia hanya dimasukkan ke dalam van dan didorong keluar di perbatasan. Sampai jumpa, hati-hati. Sejak saat itu, tekanan terhadap media alternatif, media Rusia, hanya semakin meningkat. Saat ini, mereka menutup divisi Rusia dari Radio Latvia, yang sepenuhnya merupakan media pro-pemerintah yang dibiayai oleh negara. Namun satu-satunya dosa mereka hanyalah karena mereka menyediakan konten dalam bahasa Rusia. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Roman Skleniks, mantan jurnalis Latvia di Riga, yang baru-baru ini menunjukkan kepada saya bahwa ada kasus lain yang sangat mengkhawatirkan, yang melibatkan seorang warga negara Uni Eropa, warga negara Latvia, Tatjana Andriets, yang sedang dianiaya dan dituntut atas alasan yang sangat-sangat meragukan. Pada dasarnya, hanya karena memiliki hubungan dengan Rusia. Kejadian-kejadian serupa ini sekarang semakin sering terjadi di Uni Eropa, dan KAD membahasnya hari ini. Roman, selamat datang di channel ini. Romans, welcome back to the channel. Halo, senang kabar dengan lagi. Bolehkah ingin sedikit latar belakang? Yes, please. Ya, silakan. Wajah apa dari side amo siswa strengthsel. Besar yang menjelaskannya kami. Saya ingin memulai percakapan kita dengan kata-kata mantan Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis. Dia adalah pemimpin gerakan politik DiEM25. Dia mengatakan bahwa Eropa sedang berubah menjadi sebuah serikat perang. Dia berbicara tentang fasisme rasial dan sistem totaliter. Saya juga ingin mengingatkan Anda tentang pidato J.D. Vance di Munich. Kita juga telah mendengar Věra Jourová, mantan wakil presiden Komisi Eropa, yang mengatakan bahwa di beberapa negara, penyimpangan dari demokrasi sangat mengejutkan. Dan memang, Eropa telah membawa banyak inovasi ke dalam demokrasinya selama beberapa tahun terakhir. Namun saya tidak setuju dengan Ibu Jourová dalam hal dia berbicara tentang penyimpangan dari demokrasi. Saya khawatir sudah terlambat untuk berbicara tentang demokrasi sama sekali. Saya takut kita sekarang sudah menghadapi sistem politik yang benar-benar berbeda. Secara kebetulan, minggu lalu saya membaca ulang beberapa bab dari buku Politik karya Aristoteles. Ada satu buku, nomor 5, di mana Aristoteles membahas tentang tirani. Aristoteles memang bukan penggemar terbesar demokrasi, tapi menurutnya tirani adalah sistem yang paling buruk. Nah, di buku kelima itu ada daftar nasihat untuk para tiran. Saya tahu bahwa saluranmu, Pascal, ditonton oleh orang-orang yang secara kebetulan belum lupa cara membaca buku. Saya mendorong semua orang untuk sekilas membaca bab itu dan membaca nasihatnya. Tema utamanya adalah hancurkan pesaing potensial. Buat orang-orang tetap sibuk dan bergantung. Gunakan mata-mata dan pecah belah masyarakat. Kendalikan kehidupan publik. Tekan pendidikan dan kebebasan berbicara. Jadi, semua hal yang bisa kamu temukan di sini untuk dibahas. Saya bisa jamin bahwa saat Anda membacanya, Anda akan merasakan bahwa nasihat-nasihat dari Aristoteles ini kini sedang diterapkan di banyak bagian Eropa. Jika Anda ingin buku panduan tentang cara memerintah Eropa saat ini, Anda tidak perlu melihat buku-buku konyol dan menjengkelkan tentang demokrasi itu. Yang Anda butuhkan adalah panduan tentang cara memerintah melalui tirani. Seperti yang saya katakan, saat ini ada dua bentuk tirani di Eropa. Sistem narasi untuk warga negara, dan konsensus bersama untuk para elit. Dan tidak satu pun dari narasi atau konsensus ini diciptakan melalui debat demokratis. Tidak, mereka diciptakan di suatu tempat dalam jaringan think tank dan institusi keuangan global. Saya rasa Anda baru saja membahas hal ini di video terakhir yang Anda unggah di kanal Anda. Ya, siapa saja Mers dari BlackRock atau Macron dari Rothschild. BlackRock, Merz, or Rothschild's Macron, right? Yeah, I mean, we have this huge problem that the Ya, people who maksud saya, allowed kita punya masalah besar, di mana orang-orang yang paling keras berteriak di dalam Uni Eropa bahwa kita harus melindungi demokrasi justru dengan kedua tangan, semuanya bersama-sama,
berusaha mendorong jatuh sisa-sisa demokrasi yang masih ada di dalam Uni Eropa. Dan mereka melakukannya di berbagai bidang. Dan saya rasa sekarang Anda punya bidang baru untuk diceritakan kepada kami di negara-negara Baltik, bukan? About in the Baltic states, right? Yes. I believe many of your viewers have heard. Ya. Questions against- Saya yakin banyak penonton Anda sudah mendengar tentang penindasan terhadap mereka yang tidak setuju dengan narasi yang berkuasa, bukan? Hanya beberapa hari yang lalu, ada penangkapan aktivis politik lagi di Inggris. Saya menyebutkan Yanis Varoufakis di awal. Baru minggu lalu, dia berbicara tentang bagaimana para aktivis dari gerakan mereka di Jerman kehilangan pekerjaan karena pandangan politik mereka. Varoufakis te dikits epsi is etsen din rismelns bepulperan. Compare this situation to the 1930s. And let's not forget Varoufakis. Dan jangan lupa, Varoufakis sendiri dilarang berbicara di Jerman. Dia bahkan tidak diizinkan berbicara secara daring, karena setahun yang lalu dia dilarang tampil di Jerman pada acara-acara publik yang mendukung Palestina. That were supportive of Palestine. Yeah, but I should say that compared. Tapi saya harus mengatakan bahwa dibandingkan dengan negara-negara Baltik lainnya, apa yang dia sebut sebagai bangkitnya totalitarianisme di Eropa Barat tampak seperti piknik sekolah minggu. Di sini, kita bisa melihat kebangkitan itu dalam bentuk yang ekstrem. Dan sekarang kita hidup di masa ketika seorang aktivis politik di sebuah negara Eropa menghadapi tarik napas dalam-dalam hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya ini bukan hanya tentang Latvia. Ada kasus serupa juga di negara tetangga, Estonia. Situasinya, katakanlah, sedikit lebih ringan di Lituania. Tetapi di sana juga ada beberapa kasus. Kita punya seorang jurnalis yang ditangkap di Estonia. Tetapi ketika berbicara tentang Latvia, situasinya terlihat sangat buruk dan menimbulkan banyak pertanyaan. Raises many questions. This spring, for example, Jelena Krejla. Musim semi ini misalnya, Jelena Krejla, dia orang Latvia, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena memasang bendera Rusia di jendela rumahnya. Sekarang ada persidangan terhadap 2 aktivis Rusia, Tatiana Andrietsa dan Alexander Zgun. Awalnya, mereka berdua didakwa melanggar sanksi. Sekarang jaksa telah mengubah dakwaannya. Kini mereka menghadapi tuduhan berpartisipasi dalam organisasi kriminal. Sebentar saya cek. Pembenaran genosida, serta pelatihan dan pengembangan untuk konflik bersenjata. Maksud saya itu tuduhan yang sangat berat, bukan? Dan Anda pasti berpikir bahwa orang-orang ini, Tatiana dan Alexander, pasti semacam teroris dengan gudang senjata atau amunisi sendiri. Warehouses full of arms or munitions. They should plan to hijack some plane and take down the. Somehow ini untuk membajak pesawat atau meruntuhkan menara TV atau sesuatu seperti itu. Tapi saya akan mengatakan Anda, tidak ada hal seperti itu dalam seluruh cerita ini. Tatiana adalah seorang mahasiswa berusia 23 tahun. Dia telah menjadi aktivis politik sejak di sekolah. Dan kejahatannya adalah karena dia memiliki hubungan dengan beberapa aktivis lain yang membuat saluran Telegram bernama Anti-Fasis Baltic. Sejak sekolah, sepanjang nikah, Tatiana aktif secara politik. Dia bergabung dengan partai Rusia di sini, di Latvia. Setiap tulis skor nilai kuai di Universitas Negeri St. Petersburg. Antu sudah termasuk na. Right, it's an easy task to get there. Demikian to the slides Katu. Endatho, populasi berbahasa Rusia di Latvia berapa? Sekitar 40% dari si. Setiap regali tuempus. About a third of the population. Sekitar sepertiga dari populasi. Dan mereka adalah warga Latvia yang berbahasa Rusia, tentu saja. Yang karena memiliki paspor Latvia juga merupakan warga negara Uni Eropa, bukan? Maksud saya kita sedang membicarakan bagian Uni Eropa yang berbahasa Rusia. Part of the European Union. Ya, benar. Just to set this. Untuk meluruskan, dia Latvia kwafai steng frasik stia the Rusia. Tadi puas of haming ralai gefa haselini. Sama ceritakan lebih seks in Motham. Can you talk more about this? Yeah. Ya, jadi dia mulai kuliah di sana. Dan ketika dia kembali ke Latvia untuk liburan, dia ditangkap dan menghadapi tuntutan pidana. Dia sudah menghabiskan sekitar 8 bulan di penjara. Saat ini dia sudah bebas. Omong-omong, ketika kasus ini dimulai, usianya baru 22 tahun.
Den Liswewa, bukan ang main analisis di nangkangan. Ev small, gari dabani membeli sebuah tingkis the madis. Medical treatment, right. Perawatan medis, benar. Dia adalah gadis yang menawan dengan mata coklat besar. Saat ini dia memiliki masalah kesehatan yang serius. Dan yang menarik adalah, dia mengklaim bahwa selama di penjara, ada metode tekanan yang sangat menarik diterapkan terhadapnya. Misalnya, dia didatangi oleh orang-orang yang mengenakan masker dan tidak memperkenalkan diri. Mereka mendesaknya untuk mengaku atau menjerat orang lain. Mereka mengancam bahwa jika tidak, dia akan tetap di penjara untuk waktu yang sangat lama. Saya tahu bahwa informasi ini juga sedang diberikan kepada beberapa aktivis hak asasi manusia di Jerman saat ini. Tapi jika ini benar, sepertinya kita punya kasus Guantanamo di Baltik. Saya khawatir. Sejujurnya, menurut saya ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh Eropa omong-omong. Sepertinya kita sudah terlalu jauh dengan semua kasus ini. You need to tell us again like what exactly then happened. Anda perlu memberitahu kami lagi, apa sebenarnya yang tidak terjadi? Apa yang dituduhkan kepadanya karena grup Telegram ini? Tapi yang Anda katakan adalah, kita sampai pada titik di mana apa yang telah kita lihat di Ukraina, jenis kriminalisasi dan penuntutan terhadap jurnalisme di Ukraina, di mana jurnalis meninggal di penjara, bahkan seorang warga negara Amerika, Gonzalo Lira, yang meninggal di penjara. Hal-hal seperti ini sekarang terjadi di dalam Uni Eropa. Tebem ingin, mari kita mulai nol. Bisakah Anda cerakkan grup Telegram ini mengambari teguran 8 bulan? Why was she put into prison for 8 months for Yeah. Because this Telegram group is marked. Karena grup Telegram ini dianggap sebagai kelompok ekstremis di Latvia. Tentang grup antifasis Baltik ini, sedikit saja. Saya harus mengatakan memang ada beberapa pertanyaan tentang konten di kanal tersebut. Tapi yang perlu dicatat adalah, pertama, Tatiana bukanlah penulis dari publikasi-publikasi di kanal itu. Saat dia belajar di St. Petersburg, dia punya grup sendiri di Telegram. Dia membuat semacam komunitas untuk orang Latvia yang pindah ke Rusia, untuk membantu mereka dengan urusan administrasi dan birokrasi. Dan orang-orang yang membuat grup antifasis itu juga ada di grup tersebut. Sekarang, mereka semua sudah pindah ke Rusia. Seperti yang saya katakan, memang ada beberapa pertanyaan tentang konten di kanal antifasis itu. Kadang-kadang mereka menggunakan bahasa yang keras terhadap kaum nasionalis Latvia. Ada upaya untuk mempublikasikan beberapa data pribadi dari beberapa nasionalis. Ya, memang bisa diperdebatkan soal apa yang mereka publikasikan. Yes, there could be some debates of what they were publishing. I don't support that. But as I said, Tanya, Saya tidak mendukung itu. Tapi seperti yang saya katakan, Tanya bukanlah penulis dari publikasi-publikasi tersebut. Satu-satunya hubungannya dengan saluran itu adalah karena dia mengenal orang-orang ini, dan mereka berada di grup Telegram lain bersama, bukan? Grup Telegram ini mendukung warga negara Latvia yang pindah ke Rusia. Dan jika kita bicara soal konten antifasis Baltik, pada dasarnya, tidak ada yang tidak akan Anda temukan di sisi lain, di beberapa jejaring sosial nasionalis Latvia. Bahkan ada contoh yang jauh lebih ekstrem. Dan mereka tetap beroperasi, memproduksi konten, dan tidak ada yang menuntut mereka. Saya bisa memberi Anda contoh. Sebuah saluran di X yang dulu bernama Twitter, bernama The Chronicles of Fatastan. Saya tidak tahu apakah orang lain pernah memikirkan hal itu, tapi mereka 100% mengulang narasi konkret dari propaganda Nazi. Itu works, nader som medelthi. Yes, Untermensch. forgive me my German Untermensch narrative. You know, do I pronounce Yeah, no, that's Itu that's benar. correct. I mean, Ideologi Nazi ini mengatakan bahwa orang Arab derita di puncak, dan kemudian ada tingkat yang jauh tegas. Itu pat ideologi Nazi yang mengerikan dan rasis, horrible Edentu. Nazi kind of racist Yeah. ideology. that means Untermensch means subhuman. The Subhuman, point was Itu berarti bukan manusia. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan orang Slavia, menggambarkan mereka sebagai agresif, bodoh, tidak berpendidikan, peminum vodka yang kotor. Ya, dan saluran-saluran ini sekarang beroperasi dan tidak ada yang melakukan apapun tentang itu. Maksud saya, mereka lolos begitu saja. Bahkan pernah sekali saya mencoba melaporkan mereka di Facebook. Saya tidak berharap itu berhasil, tapi saya hanya ingin bereksperimen kan. Jadi saya mendapat jawaban, maaf,
Ramalan, ini ekspresi pendapat. Nafsi membroke reju, paimik the heather thinged. Expression of opinion. We can't block it simply because you don't like it. Yeah. Right? So freedom of expression is still Jadi kebebasan berekspresi masih menjadi aturan di Uni Eropa. given. Jadi bahkan hal-hal yang penuh kebencian seperti ini masih dilindungi sampai tingkat tertentu, bukan? Setidaknya secara teori seharusnya memang begitu. Meskipun itu penuh kebencian, tetap saja dilindungi sebagai bentuk kebebasan berbicara. Even if it is hateful, it's still protected as speech. Yes. We can see that there are Ya benar. Kita bisa melihat bahwa ada pendekatan yang benar-benar berbeda terhadap bentuk ekspresi bagi mereka yang berada di satu pihak dan mereka yang berada di pihak lain. Ini yang disebut standar ganda, atau mari kita sebut seperti itu. Or let's call it like that. I think. Menurut saya. Dan seperti sestat jena, skit sesang dukung kelompok teroris. Apa agak itu memang kelompok teroris? A terrorism criminal charge? group. They wait a minute. I can. Tunggu sebentar. Saya bisa mengatakan dengan tepat apa yang dituduhkan padanya. Itu adalah pembenaran genosida, pelatihan dan pengerahan untuk konflik bersenjata. Ya, itulah pasal-pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan hukum pidana Latvia. Ya. Dan hukumannya mulai dari 10 tahun penjara hingga 25 tahun. Jadi itu sama saja dengan hukuman seumur hidup. Up to 25, so that's life sentence. Has anyone Itukah pernah ada seseorang di Latvia yang didakwa dengan tuduhan membenarkan genosida ketika membela Kyle di Gaza? approaching Gaza? Oh no, more. I will say more. Oh, tidak. Saya akan mengapanya lagi. Para pembuat kebijakan nasional kita yang sangat sayap kanan, misalnya di Dewan Riga, mengibarkan bendera Israel di semua media sosial mereka. Mereka berpikir bahwa melakukan penstaguar. Yeah, the Israelis are doing a good job. So we have an extreme case now where Jadi sekarang kita memiliki kasus ekstrem di mana seseorang yang tidak secara terang-terangan anti-Rusia di Latvia, seorang aktivis politik yang tidak anti-Rusia, sedang dituntut dengan syarat yang sangat-sangat keras dan dengan penafsiran hukum yang sangat selektif. under a very select Ini adalah salah satu contoh standar bukan dari supremasi hukum, tetapi pemerintahan berdasarkan hukum, di mana orang-orang yang penting secara politik dapat secara selektif menggunakan hukum terhadap individu-individu yang tidak diinginkan, sementara sepenuhnya menutup mata terhadap segala jenis aktivitas politik yang mereka dukung. kind of political stuff that Apakah ini kasus pertama seperti ini, atau yang paling ekstrem, atau ada kasus serupa lainnya yang sedang terjadi? extreme, or are there other similar cases taking place? There are similar cases. I have also mentioned to you. Ada kasus serupa. Saya juga sudah menyebutkan kepada Anda kasus Nona Kraila. Dia dipenjara karena memasang bendera Rusia di jendela rumahnya. Tapi ada juga, setidaknya, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 kasus sekarang di Latvia dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tahanan politik telah meninggal di penjara Latvia. Di antaranya, Oleg Burak, mantan Letnan Kolonel Kementerian Dalam Negeri Latvia. Dihormati seluruh danjanizi hukum 15 tahun penjara. Jadi ya, kami memiliki beberapa kasus seperti itu. So yeah, we have several cases like that. I mean, these cases shouldn't fly. I mean, Maksud saya, kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak bisa terjadi. Maksud saya, mereka seharusnya menjadi individu yang dilindungi dalam arti bahwa Anda tidak hanya memiliki hak berekspresi, tetapi juga hak politik dan sosial. Dan pada akhirnya, dia seharusnya bisa membawa kasus ini ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa. Tapi tentu saja, untuk sampai ke sana adalah proses yang sangat panjang. Dan salah satu cara sistem yang keras seperti ini bekerja adalah dengan memperpanjang kasus selama bertahun-tahun, yang sangat-sangat menguras mental. Dan lagi, dia sudah menghabiskan 8 bulan di penjara, bukan? Tanpa benar-benar divonis bersalah. Apakah dia sudah divonis bersalah atas suatu kejahatan? Apakah dia sudah divonis? Maaf, apakah dia sudah divonis? Atau 8 bulan di penjara itu hanya selama proses berjalan? No, Talive, Grat, she's not already convicted. Dia belum divonis. Persidangannya sedang berlangsung sekarang. Persidangan masih berjalan. Tapi dia sudah menghabiskan 8 bulan di penjara. Ya, benar.
Dan tentu saja, seluruh karier akademisnya, seluruh studinya di Saint Petersburg telah terhenti. Dan dia, tentu saja, and she's Of course. she Her life is destroyed. She's now. Hidupnya is a stall. Arointh, Scientist, Deforthanis Thinu, remembering through what humanities arose. So, I be bored, Tivas Keth. Deep into the details of it, but yes. and this is happening, of course, in the continent. Dan ini terjadi tentu saja di benua yang membanggakan dirinya sebagai mercusuar demokrasi, bukan? Dan saya minta maaf harus mengatakan ini, tapi entah kenapa saya merasa bahwa ini bukan kebetulan, bahwa hal ini terjadi di negara-negara Baltik, di mana kita juga sekarang memiliki, Anda tahu, perwakilan tinggi Uni Eropa yang berasal dari Estonia, dan sudah menuntut 3 warga negara Uni Eropa, 2 warga Jerman, dan 1 warga Turki, tetapi tinggal di Jerman. Dengan hukuman yang benar-benar mengerikan, sanksi Uni Eropa, bagian dari paket sanksi ke-17 yang terbaru, menargetkan 3 orang. 2 tinggal di Rusia, tetapi sebenarnya adalah warga negara Uni Eropa, dan 1 tinggal di Uni Eropa. Dan sanksi ini sekarang berarti bahwa orang ini, terutama Tuan Drogu yang berkebangsaan Turki, benar-benar tidak bisa membeli apapun lagi. Seluruh hidupnya hancur, dan dia tidak bisa bergerak dengan cara apapun. Ini bisa sejam. Dan itu adalah Ibu Kaja Kallas dari Estonia. Bisa Anda mungkin berbicara secara umum tentang hal ini? Mengapa negara-negara Baltik sih menjadi yang paling ekstrem saat ini? Sebenarnya, di sini kita melihat beberapa kemiripan yang sangat menakutkan dengan sejarah. Mari kita mulai dari Eropa. Ada konsensus di antara beberapa sejarawan bahwa Hitler, saya tidak maksudkan seniman konkret dari Wina, tetapi dalam hal ini, saya berbicara tentang Hitler secara kolektif, pernah diciptakan sebagai ancaman bagi Uni Soviet, dan beberapa orang juga mengatakan untuk Kekaisaran Inggris. Ketika Uni Eropa sekarang sedang diubah menjadi serikat perang, seperti yang disebut Yanis Varoufakis, tampaknya sejarah sedang terulang kembali. Sangat sulit untuk menciptakan serikat perang secara demokratis. Saya hampir tidak bisa membayangkan orang-orang berkumpul dan bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Oh, mari kita kirim anak-anak kita ke perang misalnya. Mari kita habiskan uang kita bukan untuk pembangunan, bukan untuk pendidikan, tapi mari kita beli lebih banyak senjata. Not on development, not on education, but let's buy more arms. Let's invest it in the military purposes. Mari kita investasikan untuk keperluan militer. Saya rasa itu tidak akan berhasil, bukan? Anda harus meradikalisasi masyarakat agar itu bisa berhasil. Dan Anda hanya bisa mencapai tujuan itu dengan menghancurkan segala tanda pluralisme, menghancurkan kebebasan berbicara. Itulah sebabnya kita melihat hal-hal ini terjadi saat ini. Dan terkait dengan hal ini, ada paralel sejarah yang bahkan lebih menakutkan, di mana kita pernah mengalami bentuk rezim totaliter paling ekstrem selama Perang Dunia II, bentuk Holocaust yang paling ekstrem. Itu terjadi di Eropa Timur, di Baltik. Timothy Snyder, dalam bukunya Black Earth, menulis tentang hal itu. Jika di Jerman, sekitar 60% populasi Yahudi dimusnahkan, di Baltik angkanya sekitar 99,5%. Saya pikir Estonia adalah yang dinyatakan Judenfrei. Declared as Judenfrei. And again, if we talk about the rising of undemocratic. Dan sekali lagi, jika kita berbicara tentang bangkitnya suasana yang tidak demokratis dan totaliter di Eropa, tampaknya kasus yang paling ekstrem ada di Baltik. Dan Anda menyebutkan Kaja Kallas. Yang menarik tentang dirinya adalah, dia adalah putri dari mantan pemimpin Partai Komunis berpangkat tinggi, bukan? Dan ada juga paralel dalam sejarah yang dibahas oleh Timothy Snyder. Misalnya, di Ukraina Barat, untuk mencari kolaborator dengan rezim Nazi, mereka mencari di antara mantan anggota Partai Komunis karena mereka tahu bahwa orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada rezim baru. Jadi, inilah taktik yang diterapkan Nazi di bagian barat Ukraina selama Perang Dunia II. Dan kita tahu bahwa hal-hal mengerikan terjadi di sana. Maksud saya, mesin totaliter bekerja di sana dengan kekuatan yang sangat besar dan destruktif seperti tidak ada tempat lain. Ya, dan kekuatan yang sama tampaknya kembali bangkit. Dan sungguh menakutkan melihat hal ini terjadi,
Sementara orang-orang yang melakukannya justru menyebut diri mereka sebagai pembela demokrasi terbesar. Dan tentu saja, ini sangat mengingatkan pada apa yang terjadi di Ukraina. Kelompok yang menyebut diri mereka pembela demokrasi di Ukraina justru yang memukuli orang di jalan, menyeret mereka ke dalam van untuk dikirim ke garis depan, dan menjadi pendukung terkuat pembunuhan jurnalis, penulis, perusuh, pembunuhan terhadap masyarakat pluralis, juga lewat undang-undang, bukan? Memastikan tidak ada partai oposisi yang mungkin, tidak ada lagi jurnalisme anti kemapanan yang mungkin. Jadi tampaknya hal ini sekarang menyebar ke Uni Eropa, dan rupanya dimulai di Baltik, ya? Yes, Pascal, this is actually the problem to Pascal, ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk dunia media kita di Baltik saat ini. Masalahnya adalah tidak ada lagi keberagaman di sini. Ketika tidak ada media oposisi, Anda tidak bisa mengandalkan mereka sebagai pengawas pemerintah atau institusinya. Ketika Anda membuka media arus utama Latvia untuk mendapatkan informasi tentang kasus Tania yang sama, yang bisa Anda lihat hanyalah posisi jaksa penuntut. Sebelum mereka mulai, Onsi Wetwitepai, every steng of Kelaskan Untold History of the United States. Described in the book Untold History of the United States, there is this case about before the start of Ada kasus sebelum dimulainya perang di Irak pada tahun 2003, di mana seorang pejabat tinggi dari Pentagon mengatakan tentang pers Amerika saat itu, bahwa mereka memiliki posisi yang sangat pro-perang. Sampai-sampai Anda bisa melihat tanda pangkat jenderal di bahu editor New York Times saat membaca artikelnya, bukan? Hal yang sama terjadi dengan pers kita. Kita bisa melihat tanda pangkat jaksa di antara baris-baris artikel saat membaca media kita. Bandis Nebata o Personu, Ithipwe Pertepernanning, are stuck at Lithiu, and our matter bruk thansarim bedgi and of Nats. Represents a real threat to our state. Yes. Tapi katakanlah, kasus-kasus sekarang terhadap Tatjana dan yang lainnya, bukankah ini sangat membuat marah sebagian besar orang Latvia? Bukankah ini hal yang sangat memecah belah? Bagaimana reaksi masyarakat umum, baik yang berbahasa Latvia maupun Rusia? Apa dampak dari kasus-kasus ini? What's the impact of these cases? I'm afraid that the moods. Saya khawatir, suasana yang sekarang diciptakan di ranah media kita sangat anti-Rusia dan pro-Ukraina. Sehingga mayoritas masyarakat di sini tidak peduli dengan kasus ini. Maksud saya kasus Tania. Yang mereka inginkan hanyalah membungkam siapapun yang untuk bersuara. Trying to speak out something loud. Speak out something. Ini bukan hanya soal berbicara. Yang saya lihat misalnya adalah kasus di Austria. Besok saya akan berbicara dengan seorang warga Austria. Dia seorang akademisi. Dan sekarang dia sedang diserang dan dikritik di Twitter karena mencoba membangun jembatan dengan Rusia. Membangun jembatan sekarang dianggap sebagai aktivitas subversif. Mencoba memanusiakan Rusia dan berargumen bahwa seharusnya ada pertukaran dengan orang Rusia, kini dianggap, setidaknya oleh sebagian kalangan ideolog di Uni Eropa, sebagai kejahatan, sebagai sesuatu yang tidak senonoh. Apakah Anda menyaksikan hal serupa di negara-negara Baltik? Are you witnessing similar things in the Baltics? I want to tell you a short story about. Saya ingin menceritakan sebuah kisah singkat tentang kasus ini. Saya tidak ingin berbohong kepada Anda, tetapi ini terjadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Kami mengadakan pemilihan umum di sini, di Riga, dan saat itu saya bekerja di sebuah kantor berita. Seorang jurnalis dari Austria datang, dia meliput pemilu di Latvia. Pada malam pemilihan, kami mulai mendapatkan hasil pertama, dan kami memutuskan untuk meminta pendapat jurnalis Austria itu sebagai seseorang yang ditempikan perspektif dari luar. Diwalastaan, dan telah sebagian besar suara dihitung, and total of the Bimanin and the South of a Braid. We asked him his opinion about the elections, and those were elections where the so-called. Itu adalah pemilu di mana partai yang disebut-sebut sebagai Partai Rusia menang. Namanya adalah Center of Solidarity. Sebenarnya ada lebih banyak orang Latvia di partai itu daripada orang Rusia. Tapi tetap saja semua orang menganggap itu adalah Partai Rusia. Mereka mendapatkan sekitar sepertiga suara. Dan jurnalis ini agak terkejut. Dia membaca komentar di media kami.
Dan dia terkejut dengan gelombang negatif yang muncul setelah kami mendapatkan hasilnya. Seperti, oh, orang Rusia datang, Kremlin menguasai Latvia. Dan dia boleh siguan teman, ini adalah si pemilu. Mereka lah pemenila, dan begitulah supaya mengkerasi Bekoa. Those guys are winners, and that's how democracy works. Aren't you going to steal the victory? Bukankah kamu akan mencuri kemenangan dari partai yang baru saja memenangkan pemilu? Itu yang dia katakan. Dan kami mempublikasikan pendapatnya. Saya bertemu lagi dengannya sekitar setengah jam kemudian dan tangannya gemetar. Dia berkata, saya baru saja membaca komentar-komentarnya. Saya disebut komunis. Saya disebut mata-mata Kremlin. Saya disebut Putinis, dan sebagainya. Saat itu saya bilang padanya, bro, tenang saja, itu normal. Ini Latvia. Tapi sekarang, eksperts mivisuak has Twitter, itu dat Alik Mani. And it's saying me things ini semnot kecil and streng eresi, menhu. Society, and that's the problem. A tiny but very aggressive society when it comes to Sebuah masyarakat kecil, namun sangat agresif ketika berbicara soal hubungan dengan Rusia, ketika berbicara soal politik. Faktanya, negara-negara Baltik juga sangat penting dalam seluruh proses runtuhnya Uni Soviet. Maksud saya, ada peristiwa yang sangat terkenal di mana orang-orang berpegangan tangan melintasi 3 negara Baltik, dan juga ada ingatan tentang penindasan oleh pasukan pusat Soviet. Apakah kita sekarang sedang menyaksikan momen di mana kesadaran Baltik akan peran penting mereka dalam memecah Uni Soviet kembali muncul? Seperti, kita harus menjadi benteng melawan Rusia. Atau menurut Anda, apa yang sedang terjadi secara psikologis? what's going on like psychologically, do you think? It's a Lamitos Ligsbaudits, bahwa negara-negara Baltik, it's Dimer and Nisetan Uni Soviet. Uni Soviet hancur nijeling. destroyed by the inside from Yeah, Moscow. by the inside, yes, but there were important political events. Ya, tapi ada peristiwa politik penting yang terjadi, bukan? Bukan hanya garis itu hanyalah simbolis. Tapi saya pikir ada orang yang tewas di Vilnius, bukan? Dan di Riga juga. Jadi ada protes massal, lalu penembakan, dan kemudian Gorbachev mundur dari ambang kehancuran. Jadi memang ada hal-hal politik yang terjadi. Maksud saya, Baltik memang penting dalam hal itu. Tapi menurut Anda, apakah sekarang ini justru memperkuat gagasan bahwa mereka harus menjadi benteng melawan Rusia? To be like a bulwark against Russia? Delmath Yordizues. Yes. Yes. Nient sestri stemia, halit uingran soften thatsaren sosiu, andamat be small. You cannot. No, the problem is that these narratives. Masalahnya adalah narasi-narasi ini bersama dengan Kaja Kallas sekarang juga telah sampai ke Brussels, bukan? Jadi bukan hanya kebijakan nasional kita sendiri yang kini menjadi narasi pan-Eropa untuk kebijakan. Narrative for the policies. What are you? It's really good matter. Je behangrekken break. Is het schenkelanik Baltic? Memora apa you these civis wa? That. Saya melihat bahwa saat ini itu memang kelompok-kelompok kecil, tapi sekarang semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan hal-hal ini, bukan? Baik itu orang Latvia maupun Rusia, tetap saja mereka berpikir bahwa semuanya di sini berjalan sangat salah. Saya pikir dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya saya berharap begitu, kita akan mengalami perubahan besar, seperti di Eropa dan juga di Baltik. Kalau tidak, kita akan bangkrut, karena saya tidak percaya kita bisa membangun ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan pembangunan berkelanjutan di Baltik tanpa mengembalikan hubungan organik dengan Rusia. Kita tidak bisa mengubah letak geografis kita. Itu mustahil. That's impossible. No, you cannot. But the entire Tidak, European Union Anda tidak bisa. Tapi seluruh Uni Eropa saat ini sedang mendefinisikan ulang dirinya sendiri pada dasarnya anti-Rusia, bukan? Bahkan lebih bermusuhan terhadap Rusia daripada Amerika Serikat, yang ingin lebih banyak campur tangan dalam perang di Ukraina. Pertanyaannya adalah, mengapa kita? The question Yeah, to but me is why we just heard the France. Kita baru saja mendengar Menteri Keuangan Prancis secara terbuka mengatakan bahwa mereka memiliki masalah keuangan yang besar.
utang nasional mereka sekitar 115% dari PDB. Ada gagasan untuk memangkas beberapa program sosial. MERS juga mempertimbangkan beberapa perubahan pada program sosial. Jadi krisis ekonomi di Eropa, krisis ekonomi besar, sudah di depan mata. Jadi Eropa tidak dalam kondisi untuk tetap dalam konflik terbuka dengan Rusia. Setidaknya, it's in next. With Russia, I think so, at least. Yeah, but they're working on it. They're working on it. They're working. Ya, tapi mereka sedang mengusahakannya. Mereka sedang mengusahakannya. Mereka sedang menuju ke sana. Bisakah kamu juga memberitahu saya apa? Katakanlah untuk Latvia. Bagaimana persepsi ancaman di sana? Maksud saya, Latvia, Estonia, dan Lithuania adalah bagian dari NATO, kan? Mereka punya Holy Grail. Hal yang katanya kalau saja Ukraina menjadi bagian dari NATO, mereka pasti akan selalu aman, kan? Hal yang mereka inginkan. Maksud saya, dalam hal ini, negara-negara Baltik aman, kan? Apakah kamu merasakan itu? Maka ada diskursus di Latvia yang mengatakan, untung saja kita di NATO-ism. Discourse in Latvia that, oh, luckily we're in NATO, luckily we are safe. Yes. There is this. Ya. Memang ada narasi seperti itu. Tetapi terlepas dari fakta ini, media kita terus-menerus menyebarkan gagasan bahwa Rusia adalah ancaman itu sendiri, dan bahwa semua yang diimpikan Kremlin hanyalah menaklukkan negara-negara Baltik yang murni, bukan? Narasi itu sangat hidup di sini di Baltik. That narrative is very alive here in the Baltics. And is this also what then feeds Dan apa demand ini memicu psikosis? Mau idaho dan nuntut setawa potensi Karen pro-Rusia di dalam. Jadi gas untuk musuh di dalam. forces from within? Tainana di ngaup sebagian gas rini musuh di dalam. Part of the enemy from within. Yes. Ya. So this Diskusi kan am like it's para. progressing. Ya, dan yang saya khawatirkan adalah, jika kita terus mengembangkan konsep serikat perang ini, kita akan melihat semakin banyak kasus seperti ini. Tidak hanya di Baltik, tetapi juga di seluruh Uni Eropa. Seperti yang saya katakan, jika Anda ingin menciptakan serikat perang, Anda tidak bisa melakukannya secara demokratis. Jadi harus, sekali lagi, buka buku politik karya Aristoteles dan baca nasihatnya untuk para tiran. What's his advice for tyrants? Yeah, but that's exactly what we are seeing. I mean, we're seeing how in Germany. Ya, tapi itulah yang sedang kita lihat. Maksud saya, kita melihat bagaimana di Jerman, partai oposisi terbesar, yang omong-omong adalah partai anti-perang, dan sebenarnya juga partai sayap kanan. Tetapi mereka menentang pengiriman senjata ke Israel, karena mereka mengatakan kita tidak boleh mendukung kekejaman ini di Timur Tengah. Karena jika kita melakukannya, maka kita akan mendapat lebih banyak migran. Kita punya partai sayap kanan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai kasus potensial untuk perlindungan konstitusi. Maksud saya, Dinas Rahasia sekarang sedang mengawasi mereka sebagai kasus potensial. Maaf, saya lupa istilahnya dalam bahasa Inggris. Tapi pembicaraannya adalah, Anda tahu, Jerman mungkin akan melarang partai itu. Talking of like banning that party potentially, we see how Marine Le Pen in France is. Kita melihat bagaimana Marine Le Pen di Prancis dicap sebagai ancaman yang sama terhadap demokrasi. Maksud saya, kita melihat bagaimana sistem ini semakin menempuh jalur represi internal. Dan kamu sudah menyebutkan semua kasus ini juga di Inggris, tentu saja. Penindasan terhadap kebebasan berbicara dan penetapan kelompok aktivis pro-Palestina sebagai teroris. Sementara pada saat yang sama, pemerintah Inggris berjabat tangan dengan pemimpin baru Al-Nusra di Suriah. Maksud saya, kita berada di momen yang aneh dalam sejarah Eropa, bahkan lebih aneh dari biasanya, karena semua hal ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu, tapi setidaknya dulu terjadi secara tersembunyi. Dan sekarang semuanya terjadi secara terbuka. I can tell you about how, for example, Saya bisa menceritakan bagaimana, misalnya dulu di Latvia, kami memiliki media yang beragam. Sebenarnya sekarang semuanya sudah benar-benar hilang. Tapi dulu, Riga adalah rumah, saya rasa salah satu surat kabar Rusia terbesar di Eropa. Dan itu benar-benar surat kabar jurnalistik yang bagus. Ada media Latvia yang lebih nasionalis, ada juga yang kurang berpusat pada nasionalisme. Ada surat kabar Rusia besar, juga dengan pandangan politik yang berbeda-beda. Ya, dan itu pun jurnalisme yang baik. Tapi, pemimpin redaksi surat kabar Rusia terbesar itu, Alexander Kazakov, dideportasi dari Latvia pada tahun 2004.
Dia begitu saja dimasukkan ke dalam van dan didorong keluar di perbatasan. Taken into a van and pushed out on the border. Bye, see you, take care. Sampai jumpa, hati-hati. Sejak saat itu, tekanan terhadap media alternatif, media Rusia, justru semakin meningkat. Saat ini, mereka menutup divisi Rusia dari Radio Latvia, yang sepenuhnya pro-pemerintah dan dibiayai oleh negara. Namun satu-satunya dosa mereka hanyalah mereka menyediakan konten dalam bahasa Rusia. Sekarang, mereka menutupnya. Semua tindakan ini tidak menumbuhkan terhadap media. Pefortitsi, pematuanan and informed by kultursid, bersel. Every stern war step mafti and other quat. It's him pim evgmen 12 Ford integrasi, war usur. Subus. Integrate more Russians in our society? I don't think so. But when you speak about Ketika Anda berbicara tentang integrasi orang Rusia, apakah yang Anda maksud adalah turisme Rusia atau orang yang di Latvia? living in Latvia. Pemegang paspor Latvia yang merupakan orang Rusia. Benar? Secara kebangsaan, penutur bahasa Rusia kan? Ya. Jadi mereka seharusnya bisa berbahasa Latvia dan sebagainya. Yeah, and Dalam arti tertentu, sistem ini justru melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat yang sehat. Alih-alih mempersatukan, sistem ini kini menciptakan alat untuk memecah masyarakat berdasarkan garis bahasa. linguistic lines. Yes, but Ya, seperti Ritokun, saya pikir ini adalah PKJ Drake ikut menciptakan sebuah serikat perang. Kita sudah bahas paralel sejarah ini. Sehingga hal-hal tersebut tidak digunai. but they are really frightening. So Remajte Smolid, setuju. Romans race stia lebih banyak nulisan desk, to a grain small. Go. we have a Kami memiliki saluran Telegram berbahasa Rusia bernama Perspektiva. Atau saya juga memiliki saluran YouTube Romans Sklenix. Anda menemukan saya di sana. You can find me there. Okay, I will. Oke, metafis kembali skripsi di bawah ini. Roman Sklenix, Stikstat, what's its way hari ini? Thank you. Terima kasih. The Deciming.